Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz dari kelas KPI 1C dengan nomor NIM 126304202106106. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dakwah. Tapi sebelum menjelaskan tentang hakikat dakwah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ajakan. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan kata masdar yang berarti kata benda dan dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Selanjutnya adalah hakikat dakwah. Hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Berikut daftar materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sifat dasar dakwah, yang kedua adalah fungsi dakwah, dan yang ketiga adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama adalah sifat dasar dakwah. Apa sih sifat-sifat dasar dakwah? Sifat-sifat dasar dakwah merupakan sebuah fondasi dasar untuk menjadi seorang pendakwah bagi seorang muslim yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam dakwah sebagai sebuah aktivitas yang bertujuan menggerakkan akal, hati, dan perasaan manusia agar bertindak selaras dengan aturan Allah. Sifat dasar dakwah di sini terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama dakwah bersifat fitrah kemanusiaan, yang kedua adalah dakwah bersifat persuasif edukatif, yang ketiga adalah dakwah bersifat pembebasan, yang keempat dakwah bersifat kasih sayang, dan yang kelima adalah dakwah bersifat perdamaian. Poin yang pertama, dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Dakwah bersifat fitrah kemanusiaan yang di sini memiliki 3 penjelasan, yaitu 1. Dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, tidak hanya berlaku kepada non-muslim namun juga kepada orang muslim. Yang kedua adalah kepada orang non-muslim mereka diajak untuk menuju keimanan yang benar, sedangkan kepada muslim kita diajak untuk meningkatkan keimanan. Yang ketiga adalah fitrah adalah suci, yakni sifat manusia yang sejak lahir yang menjadikan secara kodrati untuk menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi mendefinisikan dakwah sebagai ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang memiliki arti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah dakwah bersifat persuasif edukatif, memiliki 4 poin. Yang pertama itu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dakwah persuasif. Yang dimaksud dengan dakwah bersifat persuasif adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Yang kedua adalah dakwah bersifat edukatif, adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Perlu diingat, seorang pendakwah mendidik tanpa memaksa. Poin yang ketiga adalah dengan tidak memberikan paksaan untuk mengikuti ajaran Islam. Tugas dakwah hanya sebatas memberikan pemahaman tentang kebenaran Islam. Kita mengajak untuk berpikir, berdialog, dan berdiskusi untuk menyadarkan dan mengambil keputusan yang dikerjakan. Poin yang keempat adalah ketika mereka menolak dakwah atau mencibir ajaran Islam, pendakwah tidak boleh menghakimi dengan sikap dan tindakan yang tidak simpatik. Karena dengan menghadirkan sifat atau tindakan simpatik tersebut akan membawa mereka menjauh dari ajaran Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang mempunyai arti yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat sangat kuat yang tidak akan putus. Dan perlu diketahui Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya adalah dakwah bersifat pembebasan. Dakwah bersifat pembebasan dapat diartikan sebagai bebas atau bentuk ajakan yang bisa dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim, serta bentuk pembebasan akan pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Yang kedua adalah Allah telah menegaskan untuk selalu mematuhi perintahnya melalui ajaran-ajarannya. Yang ketiga adalah manusia bebas dari hal yang akan membawanya ke jalan yang salah maupun jalan yang lebih baik di dunia serta untuk menjadi bekal di dalam akhirat. Yang keempat yaitu dakwah bersifat kasih sayang. Yang pertama di sini adalah poin pertama adalah dakwah di sini dinilai memiliki sifat sabar dan lembut. Lemah lembut sendiri dimaknai dalam penyampaian bahasa yang halus. Yang kedua adalah sikap saling menghormat. Sikap saling menghormati akan menimbulkan rasa saling mengasihi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang pendakwah harus menyampaikan pesan dakwanya dengan kasih sayang, tidak memaksa hingga memaki ketika ada yang menolak ajakannya. Yang kelima adalah dakwah bersifat perdamaian. Poin pertama adalah setiap agama memiliki pendakwah yang membawa ajaran sama, yakni perdamaian. Sehingga setiap ajakan untuk berdakwah akan memiliki alur perdamaian. Poin yang kedua adalah dakwah bersifat perdamaian memiliki sifat yang tenang dan awan. Dakwah ini mengantarkan umat menjadi umat yang berakhlak dan membentuk kedamaian alam semesta. Poin yang ketiga adalah dalam Al-Quran, dakwah yang merupakan bentuk usaha meratakan rahmat bagi seluruh umat dengan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat kepada seluruh umat, khususnya manusia dari berbagai jenis dan agama. Selanjutnya adalah fungsi dakwah. Terdapat 4 fungsi dakwah menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Poin pertama adalah fungsi utama dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lebih lanjut, pemaknaan ini sebagai bentuk penjelasan akan Tuhan sebagai sumber dari ajaran melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kedua adalah mengubah perilaku. Fungsi dakwah yaitu mengubah perilaku manusia. Yang pertama, perubahan akan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku yang islami. Yang kedua adalah sesuai dengan surat Mudatsir ayat 74 tentang ajakan mengubah perilaku umat kepada jalan yang lebih baik, mirip dengan poin yang pertama. Yang ketiga adalah secara fitrah manusia memiliki potensial mengenal Tuhan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dalam keadaan suci. Yang keempat adalah untuk itu tugas pendakwah untuk mengembalikan perilaku manusia agar kepada fitrah yang beriman kepada Allah dan berperilaku baik. Selanjutnya adalah fungsi dakwah membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, sasaran dakwah tidak hanya pada individu namun juga pada masyarakat. Yang kedua, cita-cita masyarakat akan mengangkat peradaban manusia menuju manusia yang maju dan sesuai nilai Islam dengan dakwah yang mengisi kebudayaan masyarakat. Yang ketiga adalah Sidi Ghazalba menjelaskan masyarakat terwujud melalui hubungan rohaniyah yang disampaikan oleh dengan bahasa seseorang pribadi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman hingga keinginan pribadi lain dalam masyarakat yang menimbulkan ide dalam membentuk kebudayaan. Yang keempat adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, sesuai firman Allah, maka elahkan
kepada manusia berupa fujur, potensi kejahatan, dan takwa atau potensi kebaikan. Poin yang B, dalam pergaulan sosial tidak dipungkiri adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama, termasuk di dalamnya berbuat jahat atau baik sebagai pondasi kehidupan dari setiap individu. Yang ketiga atau poin C adalah perlunya ditegakkan proses amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai aturan yang dianjurkan oleh Islam, baik secara evolutif dan penuh kesabaran dengan lemah lembut melalui dasar keilmuan yang kuat sesuai situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah faktor hidayah. Sebelum membahas tentang faktor hidayah dalam sistem dakwah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hidayah. Hidayah atau kata al-huda berakar dari 3 huruf asal, yaitu ha, dal, dan ya. Dari akar kata inilah terlahir kata hadiyah. Pada mulanya ia digunakan dalam arti batu besar yang terdapat di dalam laut atau sungai, dan digunakan sebagai rambu-rambu guna menghindari bahaya. Selain itu, ia juga berarti siang hari bolong. Menurut para ahli, pengertian hidayah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hidayah sebagai bentuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang Islam. Hidayah jenis ini ditujukan pada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Kedua, hidayah sebagai bentuk pembinaan. Dalam hal ini masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya kita akan kembali ke materi, yaitu faktor hidayah. Faktor hidayah dalam sistem dakwah yang pertama adalah hidayah ilham. Hidayah ini terbentuk sejak kita dilahirkan ketika kita dituntun oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah hidayah panca indera atau hidayah al-hawas. Hidayah al-hawas atau hidayah panca yakni Allah menuntun kita sebagai makhluk untuk dapat mengenali dunia dan sekelilingnya melalui panca indera. Yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah al-akal sebagai hidayah ini adalah sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan, salah satunya yaitu memiliki akal. Hidayah ini adalah yang tertinggi nilainya dibanding hidayah-hidayah yang lain. Hidayah yang keempat adalah hidayah agama dan syariat atau hidayah al-adyan wa al-syara'i. Akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu Tuhan. Namun, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa hanya terdapat dalam ajaran. Selanjutnya adalah hidayah pertolongan atau hidayah al-ma'unah wal al-taufik. Hidayah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun makhluk bisa memberikan hidayah ini. Wahadsni al-hidayah khassah bih subhanah lam yamnaha abadan min khalqih. Tidak sedikit umat Islam yang mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya, namun tidak banyak yang ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Apapun usaha pendakwah untuk mengubah perilaku manusia jika tidak ada hidayah ini, usahanya tidak memenuhi target. Berikut sedikit kata-kata dari salah satu ustadz, yaitu Ustadz Hanan Attaqi, yaitu apabila Allah sayang kepada hambanya, Allah tidak akan menambahkannya harta atau usia, tapi Allah akan menambahkan ilmu agamanya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.